Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya perkenalkan Dwi Timbul Rahmadi, sarjana pendidikan Islam, SMP Negeri 14 Punggur Selatan. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian iman kepada hari akhir. Di sini adalah materi pelajaran pendidikan agama Islam kelas 9. Dalam materi ini saya akan membahas tentang apa pengertian iman kepada hari akhir, kemudian tanda-tanda hari akhir, dan kemudian misalnya fungsi beriman kepada hari akhir. Adapun pengertian daripada iman kepada hari akhir adalah beriman kepada hari akhir artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang dan seluruh umat manusia akan kembali dibangkitkan dari alam kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hakim yang paling adil. Di sini Allah telah menjelaskan pada akhirnya kita seluruh manusia akan mengalami yang namanya hari akhir. Dan hari akhir ini terjadi karena ini adalah salah satu janji Allah, dan di situ juga nanti akan menentukan yang namanya surga dan neraka. Bahkan sebelum surga dan neraka itu ada yang namanya hari perhitungan, hari hisab, dan sebagainya. Sedangkan selanjutnya adalah pembagian hari kiamat atau hari akhir. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu bagian kecil dari kerusakan atau kematian yang terjadi dan dialami oleh manusia. Jadi contoh daripada hari kiamat sugro adalah seperti kematian seseorang, kemudian gempa bumi dan banjir, dan bencana-bencana yang lainnya. Intinya hari akhir atau kiamat sugro ini hanya berdampak bagi seseorang maupun beberapa orang. Tidak seluruh umat manusia atau makhluk hidup ini mengalami kehancuran dan kemusnahan. Selanjutnya adalah kiamat kubro. Kiamat kubro atau disebut juga dengan kiamat besar, yaitu rusaknya atau hancurnya seluruh alam semesta. Jadi pada kiamat kubro di sini, ini seluruh kehidupan yang hidup akan mati dan yang ada akan hancur. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan nanti gunung-gunung akan berterbangan dan air laut akan meluap. Ini adalah pengertian dari kiamat kubro. Selanjutnya, tanda-tanda kiamat kubro. Yang pertama adalah datangnya asap dukon. Asap dukon ini adalah asap yang keluar yang begitu dingin, yang ada di sekitar kita, yang nanti akan menyelimuti sekitar kita, yang berupa kabut tebal, dan di situ akan terasa dingin dan panas. Dan selanjutnya datangnya Dajjal. Dajjal ini adalah sebuah makhluk yang nanti akan digambarkan di situ akan memimpin dunia dan akan menjadi awal kehancuran dari peradaban manusia. Selanjutnya adalah datangnya Dabah. Kemudian Dabah ini adalah seperti binatang melata yang bisa berbicara layaknya manusia. Kemudian matahari terbit dari barat. Dan yang terakhir dan selanjutnya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam sebagaimana janjinya bahwasanya nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun ke muka bumi untuk membenarkan ajarannya. Dan selanjutnya ada yang keenam, ada keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Bangsa ini adalah bangsa penghancur, bangsa perusak yang ada hanya bisa menghancurkan dan merusak peradaban maupun pola hidup masyarakat. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah semua manusia sudah berpaling dari Al-Quran, sehingga Al-Quran di sini hanya sebagai perhiasan hidup, pajangan rumah dan sebagainya. Selanjutnya adalah fungsi beriman kepada malaikat ini pada hari akhir adalah
dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekatkan diri dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, termotivasi untuk banyak beramal soleh dan berakhlakul karimah. Di sini di dalam teks ini adalah malaikat. Sebenarnya ini adalah tentang hari kiamat. Di saat ini terdapat salah teks, saya mohon maaf dan saya ingatkan kembali bahwasanya kita pada kesempatan hari ini adalah membahas tentang beriman kepada hari akhir. Mungkin itu saja, lebih dan kurang saya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.